Yang kedua tentang masalah sholat. Sholat juga sama. Bapak 5, ibu 5. Cuman ibu ada masanya 7 hari dia tak sholat. Jadi kalau ada suami ibu yang 7 hari tak sholat, itu hati-hati. Nah, dalam masalah sholat perempuan, dia sama tak sholat perempuan sama laki-laki? Sama. Di mana letak perbedaannya? Perempuan itu lebih tertutup, lebih baik. Begitu kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Contoh, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ada 2 riwayat. Satu sampai ke telinga, satu sampai ke bahu. Allahu Akbar. Yang satu lagi sampai ke bahu. Allahu Akbar. Perempuan, laki-laki boleh pilih dua-dua. Sedangkan perempuan lebih tertutup, lebih baik. Begini dengan begini. Mana yang lebih baik? Tertutup. Itulah makanya perempuan sholat. Apalagi kalau pakai telekung mukena, diangkat pula tinggi-tinggi, kipas angin kencang, putus sangkut ke itu. Allah Akbar. Nah, begitu juga waktu sujud. Waktu sujud, Nabi pernah menengok tangan laki-laki menguncup, lalu digeserkan Nabi tangannya, supaya mengembang begitu. Nah, sedangkan perempuan lebih tertutup, lebih baik. Makanya antara wajah dengan lutut, laki-laki memanjang, perempuan lebih mendekat, lebih tertutup. Kepalanya dekat ke lutut dan kemudian tangannya lebih tertutup. Lebih tertutup lebih baik. Dalam berpakaian lebih tertutup lebih baik. Dalam hal itulah mengapa kita bangga menjadi orang Melayu, bil khusus Melayu di Riau. Artinya apa? Pakaian kita memang sudah tertutup. Satu hembusan nafas sejalan antara adat istiadat nenek moyang kita dengan agama. Pakaiannya, cobalah tengok baju kurung, tertutup. Baju kurung, dikurungnya lutut, betis, kaki dari bawah sampai ke atas. Cuman kadang baju tutup, belahnya pula sampai ke atas. Belum selesai dijahit dah diambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang masalah menutup aurat laki-laki perempuan. Laki-laki asal tertutup lutut, tertutup pusat, bisa dia sembahyang. Pakai anduk dia. Andai tak ada pakaiannya, tertutup lutut, tertutup pusat, Allahu Akbar, sah. Kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Tapi kalau masalah akhlak, ini dia tak berakhlak sama Allah. Masa menghadap Allah cuma menutup lutut sama pusat? Misalnya saya hari ini datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm. Tak ada halangan, tak ada larangan, bukan haram itu menutup aurat. Datang saya pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, bawa helm satu, orang akan berbisik, ini pembalap nih kata dia. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Maknanya bukan masalah halal haram, bukan masalah boleh tak boleh, tapi ini masalah kepantasan, kepatutan. Patut tak menghadap Allah Ta'ala dengan pakaian yang tak sopan. Tapi andai darurat, laki-laki, tapi perempuan tertutup semuanya, tertutup. Sampai-sampai kalau dia pakai tudung, pakai mukena, andai tangan itu diturunkannya, turun tangan, tertutup sampai ke ujung jari. Nah, itulah maka ibu pakai yang panjang-panjang, tertutup. Allahu Akbar. Orang Indonesia saja yang punya pakaian khusus untuk sholat namanya mukena. Bahasa kita telekung. Kenapa? Cobalah tengok di Makkah, orang Saudi Arabia, orang Maroko, tak ada dia punya mukena, bebas saja. Yang penting tertutup ke bawah, asal tertutup rapat sudah. Jadi kalau kita tengok pakaian dari timur, pakaian orang Jepang itu Islami pakaiannya, kimono itu longgar dan tertutup, tinggal tutup kepala saja. Ketika saya diundang ke Taiwan, sampai di kamar hotel saya tengok ada gambar perempuan Cina pakai pakaian zaman-zaman dinasti Ming zaman dulu, macam perempuan legenda ular putih, panjang baju itu ke bawah, tertutup, sangat Islami. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz boleh kami pakai pakaian desainer dari Cina, dari Jepang, Islam tidak mengatur modelnya. Yang diatur itu menutup aurat atau tidak, tertutup wajah, tertutup semua. Maka ini baik. Ya Asma, wahai Asma,
innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, mohon maaf, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak illa hadza, wajah, wa hadza, tapak tangan. Yang dimaksud tapak tangan zahiruha wa batinuha, batin ni batin, zahir ni zahir, zahir batin, batin zahir, boleh nampak. Ada juga saya tengok perempuan dipakainya sampai tutup sampai kemari, diikat. Enggak, tapi baik, tak salah. Bagaimana kalau dia bercadar Pak Ustaz? Bercadar tak salah. Apa salahnya bercadar? Bagus bercadar itu. Mahasiswi di lokal di UIN bercadar, saya biarkan. Siapa yang tak setuju bercadar? Lebih 20 hadis tentang perempuan bercadar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tak salah. Ada ibu-ibu anaknya pakai cadar, tak apa-apa, bagus, menutup aurat, tak salah. Tapi sekarang perempuan bercadar takut. Perempuan bercadar bawa tas, lari anak-anak muda, hilang mabuk-mabuk, sangkanya bawa bom. Kita di Riau ini insya Allah negeri yang aman. Kekhawatiran insya Allah aman. Dari dulu bom itu tak pernah meledak, baik bom baru maupun bom lama. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah menutup aurat ni baik. Nisaun, maaf cakap nisaun, perempuan. Kasiyatun, pakai baju. Ariyatun, maaf, telanjang. Kenapa disebut pakai baju tapi telanjang? Dua sebabnya. Yang pertama, transparan, kainnya tipis. Yang kedua, apa dia? Sempit. Oleh sebab itu dipakailah pakaian yang longgar, sempit. Celana jeans, celana legging, masuknya pakai oli baru masuk kaki. Saking kan sempitnya celana, bayangkan. Oleh sebab itu maka ini alhamdulillah, alhamdulillah saya diundang oleh BKOW, BKMT, Dharma Wanita, ibu penggerak PKK hadir semuanya. Perempuan-perempuan di rumah kita, bapak sebagai ayah, bapak sebagai atuk, bapak sebagai pakcik, bapak sebagai paman, bapak sebagai abang, bapak sebagai adik, ibu juga sebagai ibu, ibu punya anak, punya keponakan, punya adik, punya kakak. Ini semua harus kita jaga. Dalam Islam diajarkan kuntum khairu ummah, kalian umat yang paling baik, the best. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kalian ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalian larang dari perbuatan mungkar. Masih masalah solat, syahadat sudah, solat perempuan ke masjid. Ini pun banyak pertanyaan. Ustaz, katanya perempuan itu lebih baik solat dalam pekarangan, lebih baik solat dalam rumah, lebih baik solat dalam kamar, lebih baik dalam solat tempat yang paling sempit, lebih tertutup, lebih baik. Betul. Tapi tengok juga hadis yang lain. Zaman Nabi ada satu pintu khusus di Masjid Nabawi, sebelah kiri menghadap kiblat, arah ke pemakaman Baqi, namanya Babun Nisa. Babun Nisa, pintu perempuan. Itu menunjukkan ada perempuan masuk ke masjid. Nabi kalau mengatur saf salat, apa kata Nabi? Sebaik-baik saf laki-laki depan, sebaik-baik saf perempuan belakang. Apa maksud ucapan itu? Ada perempuan di belakang. Seandainya tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi sebaik-baik saf laki-laki depan, yang perempuan pergi balik ke rumah. Itu menunjukkan ada perempuan. Dan Nabi kalau selesai salat, laki-laki dia larang jangan keluar masjid. Laki-laki jangan keluar masjid, tunggu perempuan habis pulang semua ke rumah, baru laki-laki pulang, supaya jangan ikhtilat, supaya jangan bercampur. Ikhtilaf, berbeda pendapat. Ikhtilaf pakai fa, ikhtilaf pakai po, ikhtilaf bercampur laki-laki perempuan. Alhamdulillah kita di sini tak ada campur laki-laki dan perempuan. Dulu seingat saya masjid ini kalau ceramah kita di tengah batasnya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sekarang kasihan kita nengok laki-laki ini. Ini lama-lama nanti muncul komisi perlindungan laki-laki. Nampaknya udah banyak posisi laki-laki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kapan perempuan itu tak boleh ke masjid? Kapan perempuan itu boleh ke masjid? Boleh bersyarat, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Suaminya izin, tidak ada perbuatan maksiat, aman, adem, ayam, tentram, datang ke masjid An-Nur, aman, security ada, tak ada perbuatan pelecehan seksual,
andai pun malam terang benderang, lengkap semua masjid. Ini perjuangan. Kami cerita panjang lebar tadi dengan Pak PLT, bagaimana perjuangan. Dulu ada jalan di situ, jalan Syekh Burhanuddin, di sebelah sana ada kolam, di sebelah sana ada stadion, kemudian disatukan menjadi besar. Bangga kita. Semua orang akan berkata, setiap orang yang datang kemari, asalkan dia menengok masjid ini dengan luasnya apa, kata dia, berdecak kagum macam membawa kucing. Hebat, luar biasa masjid di sana tuh Pak Ustaz. Hebat, kata dia. Bapak kok tahu? Saya menengok-nengok di luar memandang. Ada masuk ke dalam? Enggak. Masuklah ke dalam. Sembahyang sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunatan tahiyatul masjid. Tempat kening sujud di masjid ini akan bersaksi di akhirat nanti. Maka setiap masjid kita masuk tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid, masuk masjid tahiyatul masjid. Ada dulu Pak Kapolda di Riau ini, selama dia menjabat di sini tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Setiap sholat subuh ini masjid ini, subuh esok masjid ini, subuh esok masjid ini, subuh esok masjid ini. Polisi Bapak Tan Anton Bahrul Alam, setiap subuh lain masjidnya, lain masjidnya. Maka seluruh masjid-masjid tempat dia sholat subuh selama tugas itu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Orang ini, itu makanya nanti kalau ada bapak-bapak dikritik oleh jamaah, Pak, bapak kenapa tak pernah kami tengok di masjid kami? Saya tidak pernah di masjid yang sama. Saya pindah-pindah masjid ini, padahal tak sembahyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah perempuan ke masjid, kalau ada pengajian dari sholat isya ke tarawih 20 menit pengajian, anaknya ada, suaminya ada, aman, tak masalah. Tapi kalau di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pekanbaru ada tentara Israel di balik pokok kurma di bawah? Tak ada, aman, tentram. Tapi tetap menjaga. Sudah tahu sholat ke masjid, dipakailah pula celana sempit sampai menjerit paha. Kan tak semua orang ke masjid itu matanya rabun. Banyak juga yang matanya tajam, menengok sampai masuk parit dia menengok. Nah, oleh sebab itu maka jangan lagi ke masjid tapi menggunakan pakaian yang tidak islami. Alhamdulillah, di depan-depan gerbang kita tertulis banner, kawasan berbusana muslimah. Jaga kehormatan tempat suci kita. Saya masuk ke kuil, kuil Hindu punya, Kampung Keling, Medan. Medan itu ada kampung Cina, pecinan, ada kampung Keling, ada masjid yang dibangun oleh orang Cina. Tanahnya tanah Sultan Melayu, tapi masjid dibangun oleh orang Cina. Namanya Masjid Gang Bengkok. Masjid namanya masjid, lupa pula namanya. Orang kaya dekat dengan sultan dibangunkannya masjid di daerah Kesawan. Tapi juga di sana ada tempat kuil. Saya ingin masuk ke dalam. Saya izin, saya tanya dia, boleh saya masuk ke dalam? Boleh, masuk saya ke dalam. Tertulis, ini kawasan suci, dilarang pakai celana pendek, celana ponggol, celana jeans. Ada tertulis di situ. Padahal Bapak Ibu tahu bagaimana pakaian orang India. Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rani Mukherjee, Coach Otahe, Kabikachi Kabigam. Tapi mereka tetap menjaga tempat suci mereka. Sedangkan kita orang Islam menutup aurat, pakai jilbab panjang. Kenapa orang bisa bercelana pendek di tempat-tempat suci? Kenapa orang dibiarkan tidak menutup aurat? Ini salah satu bentuk penghinaan. Adapun mau lari, mau senam, banyak stadion kita, di Rumbai stadion seluas-luasnya, di komplek Unri seluas-luasnya, bagi lari ke situ. Mau dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang, silakan lari. Nah, ini semua mesti menjaga kehormatan, kemuliaan masjid. Ini tentang masalah sholat. Adapun sholat-sholat yang tinggal, yang lalu-lalu tinggal karena maaf dalam keadaan uzur, haid, maka dia tidak perlu mengqadha. Umirna biqada'is salah, umirna biqada'is saum, walam nu'mar biqada'is salah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tapi tak diperintahkan mengqadha sholat. Syahadat sudah, sholat rasanya sudah. Kalau ada yang masih mengganjal di pikiran, tulis di kertas. Saya sampaikan tausiah ini sekitar 1 jam